Prof. Sarkadi, kalau kita melihat pengalaman di tahun 2021 terjadi di Amerika Serikat ya, kita berkaca di pengalaman negara lain, ternyata provokasi politik ini tidak hanya menyulut atau memicu perpecahan di kalangan negara-negara yang berkembang saja yang tidak terdidik begitu, tapi ternyata di Amerika pun juga terjadi begitu ya. Negara maju, negara yang katanya kiblat demokrasi, negara yang katanya warganya terdidik, tapi tetap saja bisa terprovokasi. Menurut Anda mengapa hal itu bisa terjadi, Prof? Baik, terima kasih. Persoalan kondisi real seperti itu pasti terjadi karena beberapa hal ya. Yang pertama adalah betapa elit-elit itu ingin berkuasa penuh, mempertahankan kekuasaannya sehingga dia melakukan berbagai cara. Cara-cara yang tempuh, ada yang cara baik, ada yang cara tidak baik ya. Nah tentu cara-cara yang baik itu yang santun ya, yang santun. Cara yang tidak baik dengan berbagai cara ya supaya para pemilih itu betul-betul konsentrasi dan memilih dia gitu kan, seperti itu. Kenapa? Karena elit itu kan orang yang diunggulkan, orang yang memiliki keunggulan-keunggulan kan. Ketika dia memiliki keunggulan-keunggulan, maka dia harus dilakukan supaya tetap unggul berbagai cara dia lakukan. Nah itu persoalannya di situ. Sehingga apa? Sehingga provokasi-provokasi yang muncul itu tetap dilakukan dalam rangka dia tetap bertahan pada posisinya seperti itu. Tapi elit itu kan seharusnya berpikir ya bahwa oke, dia mementingkan keunggulan, membutuhkan suatu kemenangan, tapi di situ ada kepentingan yang lebih besar yang dia pegang, yang harusnya dipegang adalah ada kepentingan negara di situ yang harus dia jaga. Berarti dia tidak terpikir ke sana. Ya, itu dia persoalannya. Nah, semestinya ketika dia bicara tentang elit, maka elit itu harus menjadi contoh, menjadi toladan. Betul. Ketika menjadi contoh, menjadi toladan, maka itu baru dan disebut elit ya. Tapi ketika dia tidak bisa jadikan toladan, suri toladan bagi konsistennya, itu kata elit itu sudah tidak cocok lagi. Dia itu sama aja dengan politikus-politikus biasa gitu. Apalagi kalau pada tingkat yang lebih tinggi, masuk pada tataran negarawan, itu lebih tinggi lagi. Nama program kita negarawan ya, berarti persoalan-persoalan pluralisme, persoalan kepentingan itu harus dikesampingkan ketika sudah bicara negarawan. Gitu. Tapi kalau masih kondisinya seperti itu baru sebatas dia sebagai politikus atau politisi saja itu. Oke, saya menjadi teringat ada seseorang yang pernah berkata kepada saya begini. Saya sekarang ngomong soal Indonesia ya, bahwa negara ini sebenarnya tidak kekurangan itu adalah kekurangan negarawan. Kita terlalu surplus, terlalu banyak politisi. Prof. Sarkadi gimana? Setuju dengan statement ini? Saya sepakat. Negarawan itu sangat susah sekali dicari. Ya. Tapi kalau politisi atau politikus itu banyak ketika dia sudah masuk dalam partai politik, mencalonkan diri sebagai anggota DPR, legislatif, itu sudah masuk kategori politisi, tapi dia belum bisa menjadi seorang negarawan. Karena ketika bicara negarawan, maka dia sudah terpatri, sudah betul-betul menghilangkan berbagai sekat-sekat kebajemukan dan seterusnya, itu baru sebagai seorang negarawan. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.